Selamat malam Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan menjadi dasar perenungan kita dalam ibadah doa kita malam hari ini. Mari sama-sama kita membaca firman Tuhan. Kita buka di Injil Markus pasal yang ke-7. Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang pertama hingga yang ke-5. Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang pertama hingga yang ke-5. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang pertama hingga yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Demikian firman Tuhan Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita bersama-sama merenungkannya, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita masuk ke dalam doa. Mohon roh Tuhan memimpin kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau yang menjaga kami, Engkau yang pelihara kami dengan cinta dan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih kami diberi kesempatan malam hari ini Tuhan boleh merenungkan firman-Mu Tuhan. Mohon Tuhan buka hati dan pikiran kami, sucikan hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya hanya firman-Mu lah yang berbicara dan membangun hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Tuhan, mulialah Engkau ya Allah di tengah-tengah hidup kami. Hanya demi nama-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berbicara tentang adat istiadat, tradisi, kebudayaan, itu ada satu hal yang tidak bisa dilepaskan atau kita hilangkan. Karena itu menjadi satu ciri khas dari sebuah bangsa, sebuah suku yang melekat kepada mereka. Bapak Ibu sekalian, itu adalah adat istiadat, itu adalah satu kebudayaan, satu hal yang sudah terbiasa dilakukan terus menerus, dan itu menjadi satu budaya, satu adat yang seringkali dipertahankan dan berurat akar di tengah-tengah hidup masyarakat satu bangsa atau satu suku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikian juga kita melihat Tuhan Yesus juga lahir di tengah-tengah suku Ibrani dengan kebiasaan Ibrani. Pada hari yang ke-8 dia disunat. 30 tahun kemudian dia bekerja. Nah, itu semua adalah tradisi, adat istiadat yang sudah turun-temurun yang ada di sebuah suku bangsa. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita melihat Tuhan Yesus pun dia tidak menentang adat istiadat, tradisi yang berlangsung di sebuah suku, sebuah bangsa, tidak. Tapi Tuhan Yesus juga tidak membiarkan adat istiadat itu kebiasaan budaya mengikat manusia melebihi kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Nah, ini yang kita perlu pahami sebagai orang-orang Kristen pada zaman hari ini, saudara sekalian. Apalagi pada kita orang-orang Tionghoa atau suku apapun juga yang memiliki kebiasaan adat istiadat tertentu, itu kadang-kadang membuat kita kita punya adat lebih tinggi daripada hidup iman Kristen kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, memang manusia itu susah untuk melepaskan dirinya dari kebiasaan yang sudah ada, dari adat yang sudah ada, yang mendarah daging yang dibawa dari masa kecil. Nah, itu yang seringkali terjadi dalam hidup kita, yang membuat kita itu kadang-kadang tidak bisa bertumbuh dengan sehat dalam iman Kristen kita. Nah, kita lupa kita sudah percaya Tuhan Yesus. Kita lupa kalau kita sudah dilahir barukan, menjadi manusia baru. Kita harus membawa nilai-nilai baru dari Tuhan.
Tapi kadang kita lupa itu, saudara sekalian. Misalnya di tengah-tengah saat ini kita mau Sintia, mau Imlek. Dulu itu, saudara sekalian, waktu dulu kita masih belum percaya Tuhan Yesus, ya, kita Imlek masih ada buah jeruk, karena itu tanda hoki. Nah ini tidak bisa dihilangkan. Ini menjadi budaya orang Tionghoa. Tapi kita sebagai orang Kristen, orang Tionghoa Kristen, nah kita bisa merubah maknanya. Ini jeruk, tetap jeruk, tapi bukan karena hoki, tapi memang ini sehat untuk kita makan. Nah, kita mesti membuat nilai yang baru, satu makna yang baru di tengah-tengah budaya atau adat yang sudah ada yang kita pegang. Seperti Tuhan Yesus, sekalian, dia tidak menentang disunat pada hari yang ke-8, bekerja kemudian 30 tahun. Nah itu adalah satu adat yang sudah terjadi sekian lama. Dia tidak menentang. Kenapa? Karena itu adalah satu hal yang baik. Itu kalau hubungan dengan kemanusiaan, dengan keseharian, itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah yang Tuhan permasalahkan adalah kalau itu sudah mengikat manusia, membuat adat itu lebih tinggi daripada firman dan kehidupan itu sendiri. Nah itu Tuhan Yesus menentangnya, saudara. Nah sama juga kita, kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, kita mesti belajar meletakkan hati dan hidup kita kepada firman lebih tinggi daripada adat istiadat kita. Karena kita hidup lagi, kita sudah hidup bukan di dalam adat istiadat atau tradisi kita atau budaya kita, tapi kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan yang menjadi pegangan hidup kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, memang itu menjadi satu dilema. Banyak orang Kristen sudah sekian lama menjadi orang Kristen, kadang-kadang pengaruh adat itu begitu kuat berakar di dalam hidup mereka, sehingga itu menjadi satu kesulitan. Contoh misalnya, kita selalu misalnya ke pemakaman. Tiap kali pulang ke pemakaman, waktu kembali, ya kita mesti cuci muka dengan air kembang, ya supaya hoki, supaya selamat, supaya sehat dan segalanya. Nah, ini hal-hal seperti ini kadang-kadang membuat kita susah lepas dari kebiasaan yang sudah terjadi sekian lama dari masa kita kecil. Sehingga kita terikat kepada adat istiadat, kita lupa kepada Tuhan yang menjaga hidup kita, yang Tuhan yang pelihara kita. Kita kurang meyakini itu, Bapak sekalian. Kita terikat kepada adat, membuat hati kita tidak bertumbuh. Iman kita tidak bertumbuh, kerohanian kita tidak bertumbuh, pemahaman kita pun tidak bertumbuh, tidak berubah. Kenapa? Karena kita terikat kepada adat yang membuat adat itu lebih tinggi daripada firman. Dan keyakinan kita begitu lemah terhadap firman Tuhan yang Tuhan letakkan di hati kita. Nah ini yang membuat kita kadang-kadang tidak bisa bertumbuh dengan sehat, dengan benar. Karakter kita, iman kita, rohani kita. Kenapa? Karena kita masih terkungkung, terikat kepada hal-hal yang lalu yang telah kita terima turun-temurun dari orang tua kita dan dari nenek moyang kita. Nah ini seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus waktu murid-muridnya. Mereka tidak ikuti adat yang ada pada waktu itu, saudara. Mereka makan tapi tidak cuci tangan. Kalau kita sekarang kan makan cuci tangannya biasa, ya kan? Ya supaya sehat. Tapi orang dulu itu, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, adatnya mereka itu kalau mau makan mesti cuci tangan. Pulang dari pasar kerja, kalau pulang itu mesti mandi segala macam, kayak masa pandemi kita sekarang ini aja kan. Tapi dulu tuh mereka itu sangat serius. Bagi kita itu hal yang biasa karena tiap suku bangsa beda-beda adatnya. Kalau di cross, di blade berbeda-beda sisinya, itu ada satu hal yang tidak penting, yang biasa saja. Ya ada yang begitu penting, begitu serius. Nah kita lihat apa? Adat itu sebenarnya hanya satu kebiasaan, menjadi satu budaya, menjadi satu tradisi yang dipelihara turun-temurun, yang kita kadang-kadang pun tidak mengerti apa itu. Tapi tanpa kita sadari, itu mengikat hati kita, mengikat pemikiran kita, mengikat jiwa kita, sehingga kita tidak bisa bertumbuh di dalam firman. Kita bisa membaca firman, membaca buku rohani, mendengar firman terus-menerus, tapi selama kita tidak meyakini firman itu dalam hidup kita, kita tidak bisa bertumbuh. Kita tidak mengalami kemenangan bersama Tuhan Yesus. Karena hal-hal yang lama masih mengikat hidup kita, Bapak sekalian. Makanya jangan heran
Banyak orang Kristen sudah lama jadi orang Kristen, tapi keyakinan kepada firman, kepada kemenangan Kristus itu tidak mendasar dalam hati mereka, dalam hati kita, saudara. Makanya ada orang yang selalu kalau ke pemakaman, kalau pulang tidak cuci air kembang, dia takut, dia gelisah, dia masih terikat di dalam adat istiadat, belum mengalami kemenangan di dalam Tuhan Yesus, belum mengalami apa artinya kebangkitan kuasa Tuhan Yesus dalam hidupnya. Keyakinannya masih belum sampai ke arah sana, Bapak sekalian. Nah, waktu kita mau Imlek juga sama Imlek, ya, kan seringkali dulu itu sekalian waktu kita masih orang Tionghoa yang belum Kristen, kita itu kalau malam Sintia, ya kan, atau hari pertama Sintia pagi-pagi kita ke vihara, kita ke kelenteng, kita bersyukur, beri persembahan lebih dulu sebelum kita silaturahmi dengan keluarga, ya angpau-angpauan gitu. Nah, sekarang setelah kita menjadi Tionghoa Kristen, hal yang kita ubah pertama adalah apa? Tradisinya sama. Hari pertama, dulu kita ke kelenteng, ke vihara, sekarang hari pertama kita ke rumah Tuhan, kita menghadap Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang sudah pelihara hidup kita. Kita memberikan hati kita, persembahan kita kepada Tuhan Yesus yang telah memelihara hidup kita. Nah, ini satu tradisi. Hari pertama Imlek menghadap ke vihara, ya ke dewa-dewa, sekarang kita menghadap ke Tuhan Yesus. Ini satu perubahan arah, perubahan subjek dalam hidup kita, sekalian. Nah, ini yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai orang percaya, bahwa kita andalkan Tuhan di dalam seantero hidup kita. Kita menjadikan Tuhan itu di atas adat istiadat kita. Kita menjadikan Tuhan itu di atas tradisi dan budaya kita. Kenapa? Karena memang Tuhan lebih tinggi dari segala-galanya, dari segala kebiasaan yang kita bentuk yang menjadi adat dan budaya kita masing-masing. So, sekalian, itu penting. Ya, kan orang Tionghoa juga ada kebiasaan adat hari pertama, hari kedua, ketiga gitu. Tidak boleh sapu-sapu kan, nggak boleh sapu-sapu gitu ya. Ya, mengapa? Karena kalau kotor sapu-sapu kan, kalau kita sapu kan kita buang keluar sampahnya. Itu katanya membuang hoki, membuang berkat. Nah, kadang-kadang kita juga udah Kristen nih, udah percaya Tuhan Yesus, yang sudah sadar berkat datang dari Tuhan, yang sadar, yang mengerti bahwa semua anugerah itu datang dari Tuhan Yesus. Tapi kadang-kadang kita pun tidak berani menentangnya. Kenapa? Karena kita takut, kita terikat, kita juga ada khawatir di dalamnya bahwa nanti kalau saya sapu-sapu gitu ya, nanti hilang berkat, nanti hilang anugerah Tuhan, sehingga kita menjadi seperti orang-orang biasa gitu ya, yang kalau hari pertama, hari kedua, hari ketiga tidak sapu, kotor di mana-mana kita tidak sapu, kan? Karena kita ketakutan. Dulu saya ingat waktu pelayanan di Kalimantan, sekalian, saya itu kan jemaat itu kan datang rame-rame gitu. Udah itu kan pulang masing-masing, pulang karena kepengen silaturahmi dengan keluarga setelah ibadah ini ya, pengen cari angpau, bagi angpau gitu. Nah, tapi kan pastori gereja kadang jadi kotor. Mereka udah gak sempat bantu karena kan pada sibuk mau lagi exciting, lagi senang mau bagi angpau, terima angpau segala macam. Jadi kotor. Nah, saya itu kalau kotor, waduh gak enak tuh. Saya sapu keluar ke pintu keluar sampai keluar, kumpulin sampahnya, buang ke tong sampah. Tetangga-tetangga yang banyak orang-orang belum percaya gitu, ya, mereka lihat, wih, nggak boleh itu, nanti nggak ada hoki, nanti nggak ada berkat. Nah, saya biarin aja. Ini kan kita gereja, kita orang percaya, kita orang Kristen. Nah, apakah kita berani mempertunjukkan kepada orang-orang sekitar kita bahwa berkat Tuhan itu, penyertaan Tuhan itu lebih besar daripada kepercayaan tradisi yang turun-temurun yang kita pegang, saudara. Nah, ini kita perlu keyakinan itu. Kalau kita tidak ada keyakinan, ya pemahaman kita itu jadi pudar, sirna, hanya basa-basi, tidak ada artinya. Hanya pemahaman, hanya kognitif kita, pengetahuan kita,
tanpa berakar, berdasar di dalam keyakinan hati kita. Nah, kita tidak akan mengalami kemenangan hidup bersama-sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita pun sebenarnya ada ketakutannya. Wah, kalau saya ikut sapu gitu ya, nanti saya juga kehilangan berkat, kehilangan hoki, nanti banyak kecelakaan dalam 1 tahun. Kita ada ketakutan. Kita lupa Tuhan Yesus yang lebih berkuasa di atas kebiasaan tradisi manusia itu, saudara. Kita menjadikan tradisi kita, adat kita lebih tinggi daripada firman, seperti yang dibuat oleh orang-orang Farisi ahli Taurat pada zaman Tuhan Yesus. Yang lupa ada Tuhan yang lebih besar di atas segala-galanya. Kan adat, budaya, kebiasaan kan hanya kebiasaan. Budaya itu kebiasaan yang kita bentuk menjadi satu kebudayaan dan adat kita yang diturunkan turun-temurun. Nah, kita lupa ada Tuhan Yesus yang lebih besar daripada segala-galanya. Kita lupa bahwa waktu kita percaya Tuhan Yesus, kita mendapatkan kemenangan total bersama dengan Tuhan yang luar biasa menaungi hati kita. Yang kasih kita kemenangan, bebas dari segala ikatan, hati sukacita, hati yang penuh kemenangan. Seperti Imlek, penggantian musim yang indah, penggantian musim yang menyenangkan. Nah, itu seperti itu yang harusnya kita ada di hati kita. Supaya kita menjadi orang Kristen, kita lupa kita bukan orang Tionghoa lagi. Kita adalah Tionghoa Kristen. Kita bukan orang Jawa lagi, tapi kita adalah orang Jawa Kristen. Nah, Kristennya ini mesti ada nilai-nilai firman-Nya. Kalau tidak ada, nanti Kristen kita itu hanya Kristen basa-basi, ya, turun-temurun, atau Kristen yang tanpa arti, tanpa makna, tanpa kemenangan. Kenapa? Karena kita masih sama seperti dulu waktu kita belum kenal Tuhan Yesus, belum percaya Tuhan Yesus, Bapak sekalian. Kita ada utusan misi yang pelayanan ke Mentawai di satu pulau kecil, namanya pulaunya Silologui. Pulaunya kecil sekali, tidak ada listrik, mereka pakai tenaga surya. Kalau matahari bagus, teranglah desa itu malam hari. Kalau mendung, cuaca hujan seperti sekarang kita ini, nanti mereka malam harinya bisa tidak ada tenaga karena solar cell-nya akinya tidak diisi. Waktu saya ke sana itu, kita mengalami semua hal itu. Nah, satu hari itu di desa ini, di pulau ini, bangun gereja, gereja kecil. Dan mereka itu tanam di fondasinya itu Alkitab. Alkitab ditanam sama dengan nama-nama jemaat yang ada pada waktu gereja itu mau dibangun tahun lalu. Terus kita punya utusan misi, telepon saya, dia tanya, "Pak, bagaimana ini Pak ya? Ini pulau ini, desa ini, mereka kok Alkitab ditanam ya Pak? Apakah itu boleh Pak? Terus ada nama-nama jemaat juga ditanam di fondasinya. Apakah itu boleh Pak? Apakah itu tidak melanggar firman Tuhan?" Saya bilang gini, "Pak, dulu itu orang-orang tradisi gitu ya, ada istiadatnya mereka itu, kalau mau bangun itu kan tanamnya apa? Nanti kepala kambing ya, kepala apalah, untuk sebagai satu ada istiadat, satu keterikatan dengan kuasa-kuasa tertentu nanti. Nah, sekarang itu agak ini bagus. Mereka menggantikan adat itu, kebiasaan itu dengan makna yang baru. Yaitu mereka tanam Alkitab. Itu Alkitab bukan langsung tanam begitu, dibungkus rapi-rapi, ada kotaknya gitu kan. Itu nama-nama jemaat yang pertama yang sekarang lagi bangun, yang ikut dalam pembangunan gereja. Nanti satu hari kalau gereja, beberapa puluh tahun lagi kalau gereja dibongkar, mau bangun lebih besar, mereka bisa lihat Alkitab itu sebagai fondasi gereja kita. Bukan lagi kepala kambing ya, atau macam-macam hal yang lain-lainnya sebagai fondasi, tapi ini Alkitab sebagai fondasi dengan orang-orang yang ada tertulis di sana nama-namanya yang ambil bagian sebagai jemaat pada tahun itu gereja dibangun. Itu hal bagus saudara. Kenapa? Karena itu menggantikan kebiasaan yang lama dengan makna yang baru. Menggantikan adat istiadat yang sudah ada turun-temurun dengan makna yang baru. Sama seperti tadi itu loh. Dulu kita sebagai orang Tionghoa, ya kita hari pertama Imlek kita ke kelenteng, ya kita ke vihara. Sekarang kita sudah menjadi orang Kristen Tionghoa, hari pertama itu kita datang ke gereja. Kita datang menghadap Tuhan. Kita datang menghadap Tuhan Yesus, mengucap syukur, memberi persembahan dulu pertama kepada Tuhan yang memelihara hidup kita. Nah, ini kebiasaannya masih ada, tapi maknanya sudah diganti baru. Supaya kita belajar firman itu di atas
adat istiadat kita. Supaya kita belajar bertumbuh, belajar memahami, belajar ikut Tuhan Yesus, bahwa Dia lebih tinggi, Dia lebih besar daripada segala tradisi, adat istiadat, kebiasaan yang kita pegang selama ini, saudara sekalian. Nah, itu yang Tuhan mau dari kita. Pada waktu kita menjadi orang Tionghoa, jadilah orang Tionghoa Kristen, di mana Kristus itu yang bertata di hati dan hidup kita, yang menguasai kita supaya kita mengalami kemenangan demi kemenangan, tidak lagi terikat oleh adat istiadat, kebiasaan yang lama yang lalu. Adat itu tidak salah. Tadi saya pertama bilang itu tidak salah. Itu adalah ciri khas sebuah suku, ciri khas sebuah bangsa. Kebudayaan tidak salah. Itu adalah ciri khas sebuah bangsa, sebuah suku, sekalian. Nggak ada salahnya. Tapi dia akan menjadi bersalah kalau kita menjadikan itu lebih tinggi dari Tuhan yang kita sembah sekarang setelah kita percaya Tuhan Yesus. Dia menjadi salah kalau itu mengikat hidup kita melebihi kita terikat kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Bahkan membuat kita tidak melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena terikat kepada hal-hal yang lalu-lalu yang kita percayai, yang kita terima turun-temurun tanpa kita mengerti apa maknanya. Nah, Tuhan Yesus mau selalu kita kalau ikut Dia itu kita mengerti mengapa kita ikut Dia. Tuhan selalu mau mengapa kalau kita melayani Dia, kenapa kita melayani Dia? Kan selalu Tuhan Yesus kan mau begitu kan? Waktu di zamannya Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, Dia selalu tekankan kalau orang mau ikut aku, dia mesti menyangkal dirinya, ya, pikul salibnya, ikut aku. Orang harus mengerti kenapa dia ikut Tuhan Yesus. Mengapa kita melayani Tuhan? Tuhan maunya kita mengerti mengapa kita melayani Tuhan. Bukan hanya ikut-ikutan, tidak. Kalau kita ikut-ikutan saja, kita tidak mengalami kemenangan, sukacita, damai, luar biasa bersama Tuhan. Kenapa? Karena kita merasa kita lebih tinggi dari Tuhan tanpa kita sadari. Kita merasa kebiasaan kita, cara berpikir kita, ambisi kita, kita punya kebudayaan kita, kebiasaan lama kita, itu nanti lebih tinggi dan menjadi Tuhan dalam hidup kita, saudara. Nah, itu yang kita mesti waspadai di tengah-tengah perayaan-perayaan Imlek atau perayaan-perayaan keagamaan apapun juga, saudara. Supaya kita belajar bahwa Tuhan itu lebih tinggi di atas segala-galanya dari kebiasaan dan adat yang kita pelihara selama ini, saudara. Mari kita belajar, saudara. Jadikan Tuhan itu lebih tinggi di atas segala-galanya. Supaya kita belajar melakukan firman Tuhan. Kan kita kan berpikir kan lucu. Kok kita melakukan yang lama-lama itu gampang? Kok melakukan firman Tuhan kok susah gitu kan ya? Ya, kenapa? Kan kita sudah percaya Tuhan Yesus sekarang. Kita sudah mengalami indahnya penyertaan Tuhan. Kita sudah mengalami bagaimana Tuhan menebus dosa kita. Bagaimana Dia menggantikan kita. Dia kasih kita hidup yang baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Tapi kenapa yang lama masih menguasai kita? Kenapa yang lama begitu gampang kita kerjakan. Kita ikuti, kita taati. Dengan berapapun harganya. Tapi yang baru firman Tuhan yang berikan kita kemenangan, pembebasan. Kita harus begitu susah melakukannya. Apalagi membayar harga. Itu kita hitung-hitungannya luar biasa membayar harga. Tapi yang lama-lama kita tidak hitungan. Gampang. Kenapa? Hati kita masih cenderung kepada yang lama. Hati kita masih cenderung kepada adat-adat kita. Kebiasaan kita, budaya kita yang lama. Dan kita masih tidak ada kecenderungan kepada yang baru. Yaitu firman Tuhan dengan firman-Nya yang merubah hidup kita, yang beri kita kemenangan. Sekalian yang dikasih Tuhan Yesus. Nah, Tuhan mau kita belajar supaya kita makin hari makin bertumbuh. Kan seperti ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi kan. Pernah kan mereka juga menegur Tuhan Yesus. Kok ini hari Sabat kok bekerja? Kok hari Sabat kok macam-macam? Kan harusnya tidak boleh kebiasaannya kan? Apa kata Tuhan Yesus? Ini hari Sabat untuk manusia atau manusia untuk hari Sabat? Nah itu, kan ini yang kita mesti dapatkan. Kalau kita dapatkan ini, kita punya kemenangan yang luar biasa dalam hidup kita waktu kita ikut Tuhan Yesus. Kita akan hidup dengan keyakinan yang kokoh dan kuat bahwa Injil, bahwa Tuhan itu lebih besar dari segala-galanya yang kokoh di dalam hidup kita, Bapak sekalian. Nah ini yang Tuhan mau dari kita,
supaya kita jangan sampai tanpa kita sadari kita memberi ruang tempat tersendiri kepada pekerjaan setan dalam hidup kita. Ya, waktu kita kasih peluang kepada yang lama-lama, ya, mesti ada penyembahan, ya, dalam budaya itu ada hal-hal yang penyembahan itu yang adat istiadat, budaya. Kalau dia hubungan dengan manusia, misalnya malam Sintia, kita kumpul-kumpul makan-makan, itu kan bagus, itu bagus. Ya, kenapa? Karena keluarga kumpul, terus yang lama tidak bertemu bisa bertemu makan bersama-sama, itu hal yang baik. Walaupun tahun ini kita tidak dianjurkan karena pandemi, tapi itu hal yang bagus. Nah, itu tidak ada salah. Ini budaya adat yang bagus yang menyatukan semua keluarga supaya bisa kumpul bersama-sama makan bersama-sama. Nah, dia menjadi tidak bagus adalah kalau ini adat itu bersifat penyembahan kepada dewa-dewi, ya, roh-roh tertentu. Nah, bagi orang-orang Tionghoa yang belum percaya Tuhan Yesus itu tidak masalah seperti kita dulu. Tapi kalau kita yang sudah menjadi Kristen, sudah percaya Tuhan Yesus, ini menjadi masalah. Kenapa menjadi masalah? Ini hati kita itu masih belum berpihak kepada Tuhan, masih berpihak kepada hal-hal yang lama. Hati kita itu masih belum sepenuhnya memiliki Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita masih dimiliki oleh hal-hal yang lama, adat istiadat kita, Bapak sekalian. Nah, biarlah dalam pelayan Impact kita tahun ini kita belajar. Apakah kita ini sudah bertumbuh ke arah Tuhan? Bertumbuh pemahaman kita, bertumbuh hati kita, karakter kita ke arah Tuhan. Bukan yang dipengaruhi oleh yang lama-lama adat istiadat kita. Tapi kita mengalami berkat Tuhan, penyertaan Tuhan itu begitu ajaib. Yang kasih kita kemenangan total dalam hidup kita sebagai orang percaya. Sehingga kita bisa kemana-mana pun kita pergi. Kita boleh menjadi saksi berkat bagi banyak orang bahwa Tuhan yang saya percaya, Tuhan Yesus, dia lebih berkuasa di atas segala-galanya, Bapak sekalian. Saya kasih satu kesaksian. Dulu itu, waktu tahun-tahun pertama pernikahan saya, itu waktu itu istri saya itu kan PTT, dokter PTT di Kalimantan, di kota yang jauh. Nah, saya di Pontianak. Dia di PT di kota yang kecil. Nah, terus sama pemerintah dikasih tinggal, ada mesnya, tapi sama laki-laki, dokter-dokter laki-laki. Jadi dia takut, cuma dia sendiri perempuan. Dia bilang, wah, dia takut kalau dia cuma sendirian. Akhirnya kita ajukan supaya kita bisa kontrak rumah sendiri aja. Nah, kata pemerintah itu dinas kesehatan, ya boleh kalau mau kontrak sendiri, tapi kita tidak biaya sendiri karena kita sudah siapkan mes. Nah, udah, enggak apa-apa, kita biayain sendiri. Akhirnya kita carilah di kota kecil itu, ya, cari yang di pasar aja supaya dia rame. Karena kan kita masih terpisah, saya ada di Pontianak, dia ada di kota kecil itu. Nah, kemudian cari di pasar itu ada satu ruko yang paling murah. Kan kita mau cari yang murah-murah aja, cuma sementara ini kan. Yang murah aja. Dapat yang murah, kan ruko kan udah penuh semua, ada satu yang nggak laku, nggak dipakai, tutup, yang di bagian bawahnya dipakai oleh pekerja-pekerja, atasnya kosong. Wah, kenapa itu? Terus kita tanya-tanya sama pemiliknya, yang pas ada di seberang rumah itu, rumah makan gitu kan. Dia bilang, oh ya, ini murah, sewanya setahun sekian. Tapi cuma masalahnya ini, Pak, katanya, ini tempat dulu orang bunuh diri. Jadi dia bunuh dirinya itu di lantai atas. Nah, maka lantai bawah yang dipakai untuk pekerja-pekerja tidur, lantai bawah atasnya kosong dan dimatikan listriknya yang ke atas itu. Karena orang bunuh diri di atas kamar itu, saudara, di atas lantai 2 itu. Saya bilang, enggak apa-apa, kita sewa aja kontrak. Gitu ya. Terus kita kontrak, mereka bingung-bingung kan. Ini kan kota kecil, daerah kecil kan semua tahu gitu. Ini kok berani sekali. Ini ruko udah ditutup, ini nggak dipakai, yang pakai cuma bawah itu pun untuk tukang-tukang aja dari mana-mana suku-suku apa yang bekerja. Atasnya kosong karena tempat bunuh diri. Waktu saya bilang saya kontrak karena murah soalnya kan. Mereka pada bingung-bingung kan, ya nggak apa-apa. Terus udah kita kontrak, kita masuk. Saya bilang tolong itu listriknya disambung kembali ke atas supaya semua nyala. Terus mereka sambung lagi. Mereka tidak boleh masuk ke dalam, takut dia. Karena orang-orang Tionghoa yang masih kuno-kuno, yang totok-totok gitu kan. Akhirnya udah
saya sama istri kita naik ke atas. Oh, atas itu ya. Di atas itu kan udah dikasih lampu. Tahu enggak? Dari tetangga-tetangga itu paku panjang-panjang. Jadi dari tetangga itu semua kasih paku gitu. Nah, kan itu kan adatnya orang Tionghoa, kepercayaan orang Tionghoa itu yang lama adalah kasih paku itu supaya nanti hantunya, orang yang mati itu dia tidak bisa kemana-mana, dia terkunci di ruangan itu, di lantai atas, tidak bisa kemana-mana toh. Kan orang Tionghoa begitu kepercayaannya. Ya. Nah itu yang mereka lakukan. Wah, waktu naik ke atas paku kanan kiri. Nah, udah kita berdoa, kita usir semua kuasa-kuasa setan dalam nama Tuhan Yesus. Itu pakunya saya kembalikan, kembalikan semua pakunya. Kan ada lubang-lubang udah tutup pakai kertas-kertas saja. Kan semua dikembalikan. Pasti mereka sebelahnya kaget tuh kan. Paku semua kembali kan, jatuh begitu banyak. Nah, udah nggak ada apa-apa sekalian. Ya, karena kita mengalami kemenangan bersama Tuhan Yesus. Nah, kemenangan itu kita mesti lakukan, kita mesti yakini di dalam kehidupan kita sehari-hari, sekalian. Nah, setiap kali kalau saya keluar dari ruko itu, kita mau pergi, istri mau pergi kerja atau apa, atau saya keluar, itu orang-orang semua pada liatin, masih hidup dia, masih hidup ya, masih hidup. Mereka kira kita mati di sana itu, tapi masih hidup. Nah, kita kasih satu kesaksian, satu kemenangan dari Tuhan Yesus. Kita kasih kesaksian kepada orang bahwa Yesus itu, Tuhan itu, Yesus hidup. Dia lebih berkuasa dari segala-galanya, daripada kepercayaan kita, dari kungkungan di hati kita oleh adat istiadat. Kita kasih keyakinan, saudara. Nah, sama saudara, pada waktu kita merayakan perayaan-perayaan Imlek atau perayaan apapun, ya, apakah kita berani atau bisa menunjukkan keyakinan kita bersama Tuhan Yesus yang melebihi segala-galanya itu dalam kehidupan kita bagi orang lain. Kita berbagi iman kepada orang lain. Kita berbagi kemenangan kepada orang lain. Kita berbagi berkat sukacita kepada orang lain. Melebihi segala-galanya. So, sekalian, kalau kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh ketakutan, tapi kita ada keberanian, kita ada kemenangan, itu luar biasa loh. Itu ringan bebannya. Itu hati itu damai. Itu hati sukacita, tidak ada ikatan apapun juga. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang menguasai hidup kita. Itu sangat menyenangkan, sekalian. Kita akan mengalami apa artinya menjadi orang Kristen yang penuh sukacita, gitu ya. Kita akan mengalami apa artinya menjadi orang Kristen yang penuh dengan berkat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan bersama dengan kita. Nah, ada yang lain-lainnya. Tuhan bersama dengan kita. Kita hidup, kita melayani dari hati kita. Karena kita mengalami Tuhan menolong kita. Tuhan merubah keyakinan kita. Tuhan merubah pemahaman kita. Tuhan merubah hati kita. Tuhan kasih kita kemenangan yang total. Melebihi adat istiadat dengan segala kekuasaannya. Melebihi budaya dan tradisi dengan segala kekuasaannya. Nah, kita bersyukur bersama dengan Tuhan Yesus. Ada kuasa yang besar yang melampaui adat istiadat. Yang melampaui kebudayaan kita. Nah, sebagai orang Kristen, orang Tionghoa Kristen, ataupun suku apapun yang belakangnya ada Kristen, ya, orang Tionghoa Kristen, Batak Kristen, Jawa Kristen, ya, Sunda Kristen, apapun suku kita. Ingat, saudara, kita bukan lagi Tionghoa aja, kita bukan lagi Jawa aja, kita bukan lagi Madura aja, kita bukan lagi hanya NTT aja, bukan. Tapi kita ada Kristen di belakangnya yang buat kita belajar. Hidup kita ada hidup yang di tengah-tengah adat kita mendahulukan Tuhan, firman-Nya lebih tinggi dari adat kita. Supaya apa? Kita mengalami kemenangan total dalam hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Sampai satu hari kita bertemu dengan Tuhan dengan sukacita. Karena Dialah Allah kita, Dialah Tuhan kita. Amin. Amin. Mau seperti itu? Mau seperti itu? Alami kemenangan. Karena Tuhan Yesus berserta dengan kita. Dan lebih tinggi dari segala adat istiadat dengan segala kekuasaannya. Lebih tinggi daripada segala kebudayaan dengan segala kekuasaannya. Karena kuasa Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Mari kita berdoa sekali. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan. Waktu kami masih dalam dosa, dalam belenggu kuasa gelap. Kami dibelenggu oleh bermacam-macam adat istiadat kami,
budaya kami, kebiasaan kami yang kami bentuk, yang dibentuk turun-temurun oleh nenek-nenek moyang kami. Kami bersyukur Tuhan hari ini Tuhan, waktu kami bersama dengan Tuhan, kami mengalami Engkau lebih tinggi di atas segala-galanya. Engkau yang lebih berkuasa di atas segala-galanya. Di atas ada istiadat kami dan kebiasaan kami ya Tuhan. Jadikan kami Tuhan orang Tionghoa Kristen yang kokoh dan menjadi berkat dan saksi bagi banyak orang-orang lainnya. Jadikan kami Tuhan orang Jawa yang kokoh dan kuat menjadi berkat bagi banyak orang. Jadikan kami Tuhan orang Batak yang kokoh dan kuat menjadi berkat dan saksi bagi siapapun juga di tengah-tengah hidup kami. Supaya melalui kami Tuhan, orang melihat, orang menyaksikan, orang merasakan bahwa Tuhan yang bersama dengan kami Tuhan Yesus lebih besar di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajar kami Tuhan memakai adat istiadat kami sebagai orang Tionghoa, orang apapun juga, untuk bersahabat dengan siapapun juga, supaya kami boleh menjadi berkat, memenangkan banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan melalui kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, mulailah Engkau di tengah-tengah hidup kami Tuhan. Dengar doa kami, hanya demi nama-Mu Tuhan Yesus, penebus juru selamat kami yang hidup, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, silakan ambil doa teduh di hadapan Tuhan, biar Tuhan memberkati kita sekalian. Ibadah doa kita selesai sampai di sini. Amin.